Halo guys, jadi ini adalah perjalanan kami pergi ke museum. Nah, di museum kami memiliki suatu tugas. Nah, mau tahu lanjutannya? Stay tune terus ya guys. Bye-bye. Ini ada kawan saya. Doang sih. Kita bayar kalau nggak salah masuknya. Gitu kan? Berapa mungkin? Iya tahu. Masuk? Iya. Berapa? Per orangnya 4.000. Atau 4.000. 8.000. Oke, jadi kita udah sampai di Museum Entebbe Negara Barat yang ada di dekat SMA 2 Mataram. Guys. Jadi, nah ini tampilan museumnya. Ya. Nah, museum ini tutup jam 4. Setiap jam 4 mereka nutup jam 4 sore. Jadi karena sebentar lagi mau jam 4, jadi bakal nutup. Oke, kita lanjut ke wawancara. Oke. Permisi Pak. Jadi saya dari kelas 12 IPA 1 atas nama Frido Militan. Nah, dengan teman saya Muhammad Akbar Febrian. Nah, ingin mewawancarai Bapak, boleh? Iya, silakan. Jadi kita dikasih tugas sama guru kita. Jadi untuk mencari benda-benda yang ada di museum yang berkaitan dengan tentang evolusi. Jadi boleh nggak kita wawancarai Bapak tentang benda-benda tersebut kira-kira? Iya, silakan. Kita ambil contoh dari senjata ini Pak. Gimana? Menurut Bapak sendiri gimana senjatanya? Ya, senjata itu perkembangannya dari evolusi yang sederhana menjadi yang kompleks ya. Jadi kalau melihat senjata itu adik-adik bisa lihat dari kepraktisannya. Semakin praktis senjata itu berarti penggunaannya juga tidak susah-susah banget ya. Jadi misalnya keris dengan tidak ada motif itu sudah pasti digunakan untuk perang. Beda dengan keris yang banyak motif dan beragam. Karena keris pada awalnya dibuat untuk membela diri dengan tanpa hiasan. Awalnya seperti itu, kemudian dengan perkembangan zaman berevolusilah dia. Mengikuti perkembangan zaman yang dulu sebagai senjata pertahanan diri, di masa-masa berikutnya karena sudah mulai tidak ada perang, keris tetap dibuat tapi dengan fungsi yang berbeda. Kalau dulu sebagai pertahanan diri, sekarang menjadi simbol sosial. Itu ya. Gitu. Jadi ada evolusinya di sana, ada perubahan. Oke, jadi Ya, begitu ya. kesimpulannya evolusi dari keris ini yang semulanya digunakan untuk perang malah jadi sekarang itu tidak digunakan untuk perang lagi tapi jadi budaya ya. Budaya dan Jadi status sosial. objek wisata. Jadi wisata bisa juga. Boleh dikasih lihat kerisnya? Ya. Oke, jadi ini ya. Jadi kebetulan yang tampilkan di sini tuh semuanya lebih kekinian, jadi tidak pada masa lalu tuh tidak digunakan untuk perang, jadi digunakan untuk status sosial atau digunakan untuk pada ritual-ritual tertentu. Oh, seperti Nah, ya, jadi dia punya ragam hias yang banyak. Di gagangnya seperti ya, jadi luar biasa ini. Pada masa lalu pasti tidak akan dibawa untuk perang ini. Pasti digunakan untuk ritual tertentu atau dipajang di dinding misalnya atau di meja tamu, memperlihatkan dia memiliki status sosial yang tinggi di masyarakat, itu ya. seperti itu. Senjata ya. Oke. Kan? Baik, mungkin selanjutnya akan diwawancarai oleh teman saya Muhammad Akbar. Oke, di sini
Bisa kok Bapak memberitahu kita apa yang apa yang bisa kita ketahui tentang kain tenun di masa lalu? Ya, jadi ya ini sebelah kiri saya atau sebelah kanan adik itu adalah alatnya. Ini lebih kepada teknologinya. Jadi suatu itu bisa menghasilkan setelah melalui sebuah proses. Tidak bisa kalian ingkari ya, adik-adik ingkari. Sesuatu bisa bagus, bisa menjadi sempurna setelah melalui beberapa proses. Nah, proses pembuatan kain pun seperti ini. Jadi dalam lemari ini ditunjukkan satu set benda-benda yang pada masa lalu digunakan oleh masyarakat di NTB untuk menenun sebuah kain ya. Jadi seperti ini. Jadi evolusinya pada masa lalu seperti ini. Tapi pada masa sekarang ada namanya pabrik kain. Sudah tidak ada lagi seperti ini. Evolusinya seperti itu. Perkembangan teknologi dari sisi alatnya ya. Jadi kalau adik-adik masuk ke pabrik kain, tidak ada orang yang nyesek di sana. Yang ada adalah mesin-mesin tenun yang digerakkan oleh komputer. Adik desain sendiri di komputer, kemudian mesin tenun itu akan membuat sendiri kainnya. Itu evolusi dari segi teknologi. Oke. Kemudian dari penggunaannya, jadi setelah kain diproduksi oleh masyarakat pada masa lalu, nah hasilnya seperti ini. Bisa Ya, dilihat ini hasil-hasilnya. hasil kainnya. Hasil-hasilnya seperti ini, jadi adik bisa lihat. Jadi yang sebelah kanan itu dari Lombok, yang tengah ini dari Sumbawa, yang dari sebelah kiri adik ada dari Bima. Kita punya 3 suku besar, etnis besar di NTB namanya Sasak, Samawa, dan Bojonya nih. Jadi 3 lemari ini menggambarkan hasil evolusi kebudayaan dari 3 etnis tadi. Itu ya, jadi masa lalu kain-kain dibuat sangat rumit seperti ini tidak digunakan untuk keseharian. Pada masa awal, nah untuk masa awal kain yang digunakan seperti ini deh. Ya, nomor 3 ini. Nomor 3 ini jenisnya plekat. Jenis-jenis kain yang digunakan untuk seharian. Awal ya. Ya. Awal sebuah kehidupan masyarakat pada masa lalu baik di Lombok atau di Sumbawa. Kemudian berkembang menjadi kebutuhan khusus. Jadi kain-kain itu diproduksi untuk upacara-upacara tertentu. Jadi ada evolusi kain itu jadi tidak digunakan seharian dengan berbagai pertimbangan sehingga ada permintaan untuk memproduksi kain untuk ritual tertentu. Nah, contohnya seperti yang nomor 1, 2, Sebelahnya. 1, 2 di sini juga termasuk 4. Nah, ini jenis-jenis kain yang digunakan hanya pada saat tertentu. Itu evolusinya seperti itu ya. Jadi ada perubahan, selain perubahan dari etnis itu sendiri, dan ada perubahan dari kebutuhan masyarakat tersebut. Jadi untuk perlengkapan upacara dia tidak mungkin menggunakan kain sesederhana ini. Perlengkapan upacara pasti wah. Ya, jadi diciptakanlah kain-kain yang bermotif wah seperti saat ini. Di depan adik-adik ada nomor 1 dan 2 lah contohnya ya. Ini namanya kre alang dari Pulau Sumbawa. Ini sangat tidak nyaman kalau digunakan karena dia nusuk-nusuk kulit ya. Tapi kan penggunaannya juga tidak tiap hari, pada hari tertentu, pada upacara tertentu. Nah, itulah ada perubahan fungsi kain yang dulunya dibuat sangat sederhana untuk kebutuhan hidup sehari-hari menjadi sebuah evolusi dan perubahan membuat kain yang hanya digunakan pada waktu-waktu tertentu. Dan maknanya banyak ini, jadi tidak hanya sekedar buat kain, tapi dari motifnya ini mengandung arti kehidupan. Ya, gitu ya. Oke, baik. Di sini Bapak akan menjelaskan kita tentang tumpeng. Ya, jadi pada vitrin ini adik-adik bisa menyaksikan ritual dari masyarakat Lombok, namanya adalah ritual nyiwa. Jadi di vitrin ini tidak hanya tumpeng, jadi yang disajikan oleh kami adalah perlengkapan yang digunakan oleh masyarakat Lombok ketika 9 hari kematian seseorang. Kenapa menjadi unik? Karena 9 hari kematian seseorang di Lombok itu upacaranya atau ritualnya itu sangat luar biasa. Seperti
resepsi pernikahan ya. Jadi ketika adik-adik menghadiri misalnya ada tetangga yang mengadakan 9 hari kematian seorang, itu luar biasa. Nah, ternyata ini menjadi sebuah tradisi yang unik bagi masyarakat Lombok sendiri. Jadi di sini displaykan perlengkapan dari ini semua. Ada Al-Qur'annya, kemudian ada tikarnya, ada tembolaknya dengan dulangnya ya. Itu isinya biasanya jajan, buah-buahan, terus kemudian ada air juga. Jadi ada lampu juga, kain dan tempat nasi dan sendok nasi. Jadi ini perlengkapan yang digunakan oleh masyarakat Lombok saat melakukan selamatan 9 hari kematian seorang. Ya, gitu. Ya, kasih Pak. Baik, karena kita tadi udah selesai melihat barang-barang evolusi, nah kami ingin tanya ke Bapak. Nah, menurut Bapak atau biasa orang-orang umum kan bingung gitu, evolusi itu apa sih? Nah, kalau menurut Bapak itu evolusi itu apa? Evolusi adalah menurut saya ya pribadi proses perubahan yang terjadi pada sesuatu. Jadi, tapi kalau evolusi itu berlangsungnya lama. Evolusi itu berlawanan dengan revolusi ya. Nah, itu temannya biasanya seperti kalau revolusi itu berlangsungnya cepat sedikit. Nah, kalau evolusi itu berlangsung perubahan yang berlangsung lama. Jadi banyak faktor yang menyebabkan perubahan itu. Jadi adik-adik sudah lihat tadi bagaimana dari sisi budaya ya. Jadi seperti yang saya bilang pasti ada yang berubah. Entahlah dari lingkungannya atau dari sisi kebutuhannya. Makanya benda-benda itu diciptakan. Itu salah satu perubahan dan tidak cepat ya. Jadi itu berlangsungnya lumayan cukup lama. Bisa dikatakan sebagai sebuah evolusi budaya dari 3 suku yang ada di Nusa Tenggara Barat. Saya rasa demikian ya. Jadi seperti itu. Berarti evolusi dapat kita ambil kesimpulannya itu evolusi itu adalah perubahan yang berlangsung lama. Nah, kira-kira Pak, apakah semua makhluk atau suatu budaya itu akan berevolusi, akan mengalami evolusi? Ya, kalau menurut saya pribadi iya, karena apalagi pada masa saat ini globalisasi sudah tidak terbendung ya, modernisasi, globalisasi, jadi sudah sangat cepat informasi itu sampai kepada kita, apalagi dengan adanya gadget dan lain sebagainya, laptop. Jadi saya pastikan evolusi perubahan itu pasti akan terjadi di semua aspek. Jadi tidak ada yang tidak berubah. Jadi semua pasti akan menjalani atau mengalami sebuah evolusi. Entah kapan itu akan terjadi, tapi pasti tahap demi tahap dia akan mengalami sebuah evolusi atau perubahan. Gitu ya. Mungkin cukup untuk wawancara kali ini dan sudah dijelasin sama Bapaknya apa itu evolusi dan tadi udah dikasih lihat contoh-contoh hal apa yang berevolusi yang ada di museum ini. Jadi mungkin kita cukupin. Makasih ya Pak ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Makasih Pak. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita di sini sudah mewawancarai Bapak. Oh ya, kita belum kenalan sama Bapaknya. Guys, kita kenalan dulu. Pak, mohon maaf Pak. Tadi lupa kenalan nama Bapak. Heru. Siapa? Pak Heru ya. Pak Heru. Oke. Edukator di museum ini. Museum NTB. Oke. Edukator. Oke, terima kasih ya Pak ya. Terima kasih Pak. Oke. Tadi kita udah mewawancarai Bapak Heru tentang hal-hal yang ada di museum ini yang berevolusi. Nah, dari mulai alat-alatnya hingga perubahan-perubahan masa zaman yang bisa membedakan dari zaman sekarang dan zaman yang dulu. nah jadi mungkin yang kita kasih lihat contoh itu sedikit, tapi sebenarnya yang ada di museum ini banyak hal yang bisa kita lihat. Nah, tapi mungkin cuma itu saja yang dapat kita
perlihatkan dan kita sampaikan sejauh ini. Jadi maaf ketika kita banyak kekurangannya karena kita masih belajar di sini. Oke. mungkin sekian dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutin deh, nggak usah dipotong-potong. Oi. Halo kawan-kawan. Halo. Gimana Bu yang paling purba di sini? Itu kenapa? Kita aja nungguin ini. Ada apa? Kenapa? Cut dulu. Orangnya petugasnya Di kenapa? lama dari Dia apa? Petugasnya, Cok. dia wawancara lama dari tadi. Cut dulu. Oh dia wawancara. Cut dulu. Diem. Tampilan museumnya. Nah, sini ada Nekara. Di sini ada Nekara ya Di guys. sini Nekara Bukan ini- neraka Iya, guys. bukan neraka guys. Jadi Nekara ini biasanya digunakan sebagai alat pemandu, alat pembuka kayak pelantikan seorang raja, pemanggilan hujan, dan upacara-upacara lainnya yang bisa dilakukan pada zaman dulu. Yang Jadi- sekarang tidak bisa digunakan zaman sekarang. Jadi intinya aksara ini Nekara ini biasanya Nekara, digunakan untuk upacara-upacara penting biasanya, untuk suatu hal yang penting. Ini lihat ini tempat ini saya ini. Di sini kalian bisa lihat ada Jaran Kamput namanya. Jalan kamput. Asal Lombok, Asal Praja Lombok. Anak-anak. Biasanya kalau kalian habis sunat, kalian naik ginian. Dulu saya pernah, mungkin kalian tidak sempat. Terima kasih. Dulu kudanya Akbar ini hidup dulu. Tapi sekarang nggak tahu. Oke, di sini patung yang bisa dilihat. Ini sebenarnya patung ini dibuat oleh orang sebagai Ini bukan patung ya guys, tapi disclaimer ini topeng. Sorry guys, gak bawa salah. Jadi ini topeng biasa. Dulu bisa dilihat. Guys, kalian masuk YouTube. Guys, YouTube Halo. guys, halo guys. Halo YouTube. Halo YouTube. Halo YouTube. Halo YouTube. Oke, di sini ada nelayan dengan perahu. Jadi di sini ada orang kemarin. Tadi kita udah sempat manggil-manggil tapi dia nggak denger. Nah nggak tahu sih. Sombong nih, bener ya asli. Sombong bener ya. Oh, sombong banget. Cuk. Sombong. Ini loh. Astaga, kabdilnya cuy. Ya Allah Abdul. Hei, Ayo Abdul. itu ada Agus guys. Ada orang itu guys. खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय।